Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrew Julian Laisina dari kelompok satu ingin mempresentasikan mesin pencacah jerami untuk pakan ternak dan kompos. Latar belakang, Purbalingga kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang sangat akan kekayaan sumber hasil pertanian seperti padi, singkong, jagung, dan tebu. Khususnya di daerah desa Kemangkon yang memiliki banyak lahan pertanian khususnya padi. Sebagian besar petani daerah tersebut apabila setelah panen padi banyak jerami yang terbuang dan tidak ternilai sebagian besar ada yang untuk pembakaran batu bata maupun genteng dan dibiarkan begitu saja. Alat ini akan mengelola jerami untuk yang sudah dipisahkan dengan gabah dengan cara menghancurkan menggunakan mata pisau yang berputar secara cepat sangat cepat yang diputarkan oleh dinamo AC manual maupun motor bakar menjadi halus dan akan menghasilkan serbuk bahan utama pakan ternak maupun kompos yang dapat menunjang komoditas di sana maupun perekonomiannya. Studi literatur, tinjauan pustaka. Pencacahan adalah salah satu cara memotong dengan tidak seragam yang dimaksudkan untuk memperkecil ukuran. Mesin ini dapat digerakkan oleh motor bensin atau motor diesel atau juga motor listrik. Kemudian rumput gajah atau jerami bisa dimasukkan ke dalam mesin pencacah melalui corong pemasukan. Maka ketika input rumput terkena pisau, rumput akan tercacah menjadi ukuran yang lebih kecil dan keluar melalui corong output. Landasan teori. Kerja pencacah jerami, mesin pencacah jerami umumnya menggunakan prinsip-prinsip dasar dalam proses pencacahan, seperti pemotongan, penghancuran, atau pemecahan menggunakan pisau, palu, atau mekanisme lainnya. Pengumparan mekanisme jerami ke dalam mesin yang juga mempengaruhi efisiensi dan kualitas hasil pencacahan. Penggerak mesin pencacah jerami biasanya diberdayakan oleh motor listrik, motor diesel, atau sumber tenaga lainnya. Energi dan lingkungan, pertimbangan efisiensi energi mesin pencacah jerami, serta dampak lingkungan dari penggunaannya termasuk emisi gas buang dan kebisingan. Metode penelitian, sistem perancangan. Tahapan pada pradesain berkaitan dengan penelitian topik dengan metode observasi studi literatur dan studi referensi untuk mendapatkan informasi yang mendukung terhadap permasalahan perumusan masalah pengumpulan data guna untuk mendapatkan citra yang sesuai terhadap permasalahan yang ada dan membuat perancangan yang menetapkan desain konsep dengan menetapkan desain serta sketsa perancangan tahapan perancangan. Tahapan purwarupa atau prototype adalah pembuatan barang yang jadi setelah didesain sedemikian rupa. Kemudian oleh kami sebagai engineer dibuat dan dicarikan bodi, material lainnya dipilihkan sesuai spesifikasi yang telah direncanakan dan disesuaikan oleh desain yang telah ada dan setelah itu dirancang sampai menyerupai dengan apa yang direncanakan. Alat dan bahan. Untuk alat, ada Autodesk Inventor 2015, mesin las listrik, meteran roll panjang maksimal 500 cm, dan mistar besi panjang, mistar siku, kunci L, kunci T, kunci Inggris, kunci pas, dan sebagainya, dan gerinda tangan. Untuk bahan, ada besi profil UMP 5, besi poros 1 inch, plat besi 2 mili, pisau baja, puli, dan V-belt, bantalan dan rumah bantalan, dan elektroda. Analisis perancangan. Analisis perancangan yang digunakan untuk menentukan perancangan produksi alat menggunakan metode perhitungan pengujian alat dan mengamati lebih lanjut literatur untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari mesin tersebut. Prinsip kerja saat jerami didorong masuk ke dalam ruang pemotong dan pisau digerakkan oleh mesin bensin. Saat jerami masuk, maka pisau yang berputar cepat akan memotong jerami, sehingga semua jerami yang masuk akan terpotong. Hasil dan pembahasan. Pembuatan rangka sesuai dengan dimensi pada gambar, perancangan menggunakan Autodesk Inventor, mesin pencacah rumput menggunakan poros yang ujungnya terdapat lingkaran dengan diameter 369 mm yang dilengkapi 3 mata pisau plat ukuran 100 kali 50 mm yang dapat mencacah jerami. Untuk komponen mesin ada penggerak mesin yaitu motor bensin, profil rangka yang digunakan yaitu profil besi U dengan ukuran 50 kali 30 kali 2 mm, di mana besi U mempunyai lempengan besi vertikal dan horizontal yang saling bertemu satu sama lain. Poros transmisi yang digunakan pada mesin ini yaitu berbahan besi atau baja tipe ST42 di mana memiliki diameter 1 inch.
Pisau pencacah yang digunakan terbuat dari besi plat dengan tebal 4 mm, berbentuk lingkaran berdiameter 369 mm. Pada pisau pencacah terdapat plat besi berukuran 100 mm, 100 kali 50 mm, di mana poros memiliki diameter 1 inch. Corong masukan jerami yang digunakan terbuat dari besi plat berbentuk balok dengan ukuran 110 kali 25 kali 105 mm. Untuk saluran jerami keluaran rumput berbentuk balok dengan ukuran 400 mm kali 150 kali 253 mm yang digunakan sebagai penghantar rumput hasil cacahan. Motor bensin yang digunakan mesin pencacah memiliki spesifikasi seperti berikut, yaitu merek Honda tipe GX 160H1 dengan putaran 360 rpm, daya 5,5 HP, berat 15 kg. Perhitungan. Satu perhitungan transmisi pada pencacah rumput yaitu kecepatan mesin pencacah rumput yaitu bisa diketahui putaran motor sebanyak 1500 rpm dan diameter puli motor 70 mm dan diameter puli alat yaitu 100 mm. Maka untuk memperoleh kecepatan putaran alat tersebut, N2 dapat dihasilkan dengan rumus N2 sama dengan N1 kali D1 dibagi D2, yaitu 1500 dikali 70 dibagi 100 dengan hasil 10.005.000 dibagi 5.000. 105.000. Udah langsung aja Bang ngomong. 105.000 dibagi 100 sama dengan 150. 1050. Langsung ngomong aja. Perhitungan gaya penggerak alat pencacah rumput. Untuk menghitung gaya maka diperlukan massa dari alat yang digerakkan yaitu dipakai meter dan percepatan gravitasi dipakai G, di mana massa dari alat yang digerakkan yaitu massa sebanyak 14,6 kilo dan diameter puli alat D2 sama dengan 100 mm dikonversi menjadi 0,1 meter dan percepatan gravitasi yaitu sebanyak 9,81 meter per sekon kuadrat. Maka gaya penggerak alat pencacah rumput yaitu bisa dipakai dengan rumus V sama dengan M kali G dengan persamaan 14,6 kg dikali 9,81 meter per sekon kuadrat yang dimana dihasilkan dengan 143,2 mm sekon per kuadrat atau bisa dikonversikan sebanyak 143,2 Newton. Untuk perhitungan daya alat pencacah rumput dengan rumus V sama dengan P kuadrat D kuadrat, V sama dengan P kuadrat dan D kuadrat dikali N2 129,7 mm per menit atau sama dengan 329,7 dibagi 60 meter per second dengan hasil 19,782 meter per second. Dan P-nya bisa diketahui sama dengan F kali V sama dengan 143,2 Newton kali 19,782 meter per second, maka dihasilkan 2832,78 watt. Dan perhitungan keempat untuk menghitung panjang sabuk atau keliling sabuk L yaitu bisa didapatkan dengan rumus L sama dengan 2C ditambah P dibagi 2 tanda kurung buka yaitu DP ditambah DP kurung tutup ditambah 1/4C di kurung buka DP dikurangi DP kuadrat. L sama dengan 2 kali 700 ditambah 3,14 per 2 dengan 70 ditambah 100 ditambah 1 dibagi 4 kali 700 dan 70 dikurangi 100 pangkat 2 yang dimana hasilnya 1400 ditambah 1,57 170 ditambah 0,000357 dengan dikurangi 30 kuadrat dan didapatkan hasil yaitu sebanyak 1667,22 mm. Untuk menghitung volume tabung diketahui R sama dengan 22,2 cm dan T-nya 31,3 cm. Untuk penyelesaiannya bisa didapatkan rumus dengan V sama dengan PR kuadrat kali T yang dimana V 3,14 cm kali 22,2 cm kali 22,2 cm dan 31,3 cm dapat dihasilkan V-nya yaitu 437,30 cm kubik.
Berikut gambar yang tertera di slide berikut. Mungkin ini cara mesin pencacah hasilnya. Nah, next. Untuk kesimpulannya, proses perancangan mesin pencacah rumput menggunakan aplikasi Autodesk Inventor Profesional 2015 dengan dimensi rangka tinggi 700 mm, panjang 599 mm, dan lebar 576 mm dengan pisau pencacah yang digunakan terbuat dari besi plat dengan tebal 4 mm berbentuk lingkaran berdiameter 369 mm. Pada pisau pencacah terdapat plat besi baja berukuran 100 mm dikali 50 mm dengan menggunakan daya motor 5,5 HP dalam mencacah 5 kg rumput gajah membutuhkan waktu 7,2 menit. Saran 1. Getaran pada casing masih terlalu besar sehingga harus diperlakukan karet peredam. 2. Dalam memindahkan mesin masih kesulitan sehingga perlu adanya roda pada kaki rangka. Thank you.